Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min dhilli wa kabbirhu takbira. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Ketua Yayasan As-Salafi Al-Asrar Kiai Haji Mamnuhin Khalid Zubaidi, yang kami muliakan ibunya Hajah Istighfarah Mamnuhin MSI MPD, yang kami muliakan dan kami hormati ibunya Hajah Al-Ma'unatul Hafidhah MPD, yang kami hormati dan kami muliakan pula para asatidz dan asatidzah MITQ Al-Asrar, yang kami muliakan beserta panitia, khususnya ibunda yang cantik dan lincah ini, Ibunda Nurul Komariah MPD, ya. Beliau baru saja mengawal mahasiswa S2 PBA ke Malaysia dan Singapura, ya. Luar biasa ya, sudah terbang ke sana, ya. Oke, bisa beri tepuk tangan. Oke. MI Al-Asrar kemarin kami tayangkan di Malaysia, ya. Iya, pembelajaran di MI Al-Asrar, di pembelajaran tahfidz Al-Qur'annya digambarkan yang positif, kemudian kami presentasikan di sana. Semoga semenjak tahun ini bahkan tahun-tahun berikutnya MI Al-Asrar diberi bendera yang semakin berkibar. Amin Allahumma amin. Yang kami cintai dan kami muliakan ayahanda dan ibunda para santri yang sekolah di MITQ Al-Asrar. Masya Allah, ini kelas 1 sampai kelas 6 kumpul semua di sini. Abi Uminya, panggilnya ayah bunda apa Abi Umi? Abi Umi. Ada yang papa mama enggak? Ada yang papa mama? Oh ada. Ada lagi yang apa ya? Abah Uma ada? Bapak Ibu ada? Pak Emae masih enggak? Masya Allah, senang aku ya. Pak Emae itu senang penjawabanmu, ya. Ananda, kecintaanku dan kebanggaanku, ya. Harapan bangsa dan negara. Bunda mau menyapa Ananda. Mana yang menyapanya? Kalau Bunda, ayo dengerin ya. Kalau Bunda bilang kaifa halukum, kalian jawab bi khair. Bisa? Bisa? Kaifa halukum, jawabnya bi khair. Jangan bil khair, enggak pakai al ya. Bi khair, alhamdulillah. Bisa? Oh dicoba ya. Jangan dibantu papa mama loh yo. Saya mau sama Ananda. Kaifa halukum? Aduh, ini masih belum sarapan. Tidak mau aku, udah ulangi ya. Bi khair, alhamdulillah, gitu ya. Sekali lagi, pokoknya kalau belum semangat, kita belum akan belajar bareng-bareng. Oke? Kaifa halukum a'izza'it tullab? Bi khair, alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak semua. Masya Allah, luar biasa. Cemas atau kayak nggak tenang kalau nggak dicekal di gadget. Anak jenengan gitu apa enggak? Terus kayak kepilih
Kemudian addiction atau kecanduan. Bapak-bapak ada yang kecanduan merokok enggak? Enggak ada. Ada biasanya Pak Yai ya, sama ngopi. Ya Pak. Sehari berapa bungkus? Satu tuh masih normal. Ya Pak Yai. Karena Pak Yai itu rajin baksul masakin, jadi memerlukan fokus dan konsentrasi dibantu oleh kopi. Ya Pak Yai. Dan temannya adalah perokok. Saya biarin aja ya, yang penting masih normal. Monggo. Bunda silakan masuk. Selamat datang Bunda. Monggo. Silakan. Ananda silakan masuk. Silakan. Addiction itu kecanduan. Kalau ibu-ibu, bapak kecanduannya rokok, ibu-ibu kecanduannya masa drakor, Shopee, ya, Shopee, Tokopedia, isinya apa? Hah? Dan kawan-kawannya. Nah itu ya. Terus ada nomofobia. Nomofobia itu wedi nek rak dicekelin HP. Jadi kalau nggak cekelan HP kayak ada yang hilang dalam hidupku. Ya, itu nomofobia. Kemudian isolasi sosial sama penurunan keterampilan sosial. Itu maksudnya anak lebih suka main HP timbang dolan dengan teman-teman. Kalau zaman dulu kan kita banyak nggak ada HP ya, kita banyak mainan fisik ya Bapak Ibu ya. Masih ingat gak? Dulu main apa waktu kecil? Lompat tali, menangis. Kemudian ada jamuran, ada TikTok. TikToknya bukan TikTok di HP, tapi ini loh kayu dilemparkan. Bentek di jenengan. Terus jenengan menjepret itu burung pelintongan. Terus penean, menarik penean. Biar tahu. Biar ya anak tidak tahu ya. Nah, biar saya juga cilik-cilik penean. Mau metik mangga menek. Wah kalian akan ketinggalan keasikan penean. Anak-anak pernah memanjat pohon enggak? Pernah enggak? Adik pernah memanjat pohon? Wow, keren. Pohon apa yang dipanjat? Bisa panjat pohon kangkung berarti. Dia mau makan jamu brutok, manjat dulu. Mau minta kembangin tonggone, manjat dulu. Mau minta jamburnya tonggone, Bu minta ya Bu. Banyak dewe no, gitu kan? Saya ini jarang anak manjat. Makanya saya kalau lihat anak manjat suka. Terus ada sudah mandan Bu, ingat gak? Jangan-jangan Ibu gak pernah main sudah mandan. Udah Gen-Z ya, Gen-Z apa milenial? Kalau saya masih Gen X. Lahir 1980 itu Gen X. Nah jenengan lahirnya rata-rata di atas 81. Iya. Kalau nek 80 masih Gen X, berarti bolong ya. 70 masih Gen X ya. Nah, terus ada baby boomers ya. Kemudian yang lahir 2013 sampai sekarang itu Gen Alpha. Nah itu apa sih sampai apa ya? Nah itu keterampilan sosial. Lebih suka main HP daripada main sama temannya. Kemudian ini bapak-bapak ibu-ibu, jangan sampai ya, serem ini. Ada penipisan dini pada korteks otak. Kalau otak dipindahin pakai MRI ya. Nah itu lapisan luarnya itu namanya korteks. Di sana ada tempat pemrosesan sensorik, pengambilan keputusan dan kontrol emosi serta fungsi eksekutif.
Nanti kalau nonton HP terus suwi-suwi menipis, mau dia? Mau kontaknya menipis enggak? Kalau tidak mau berarti nonton HP-nya dibatasi, ya, dibatasi. Oke, kita lanjut, next. Layar berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, ayah bunda yang kita hadapi ya. Kadang-kadang saya sendiri kurang memberi teladan digital. Jadi ini anak-anak itu HP-an terus. Tapi Bapak Ibu juga nggak bisa lepas dari HP. Ini harus kita cari solusinya. Bukan berarti kita tinggalkan, tapi biasanya anak-anak nggak lihat kita terus-terusan pegang HP. Terus penggunaan gawe berlebihan. Nanti akan kita pelajari menurut WHO. Kalau usia 0 sampai 1 tahun belum boleh melihat HP. Usia 2 sampai 4 tahun paling banyak 1 jam sehari. Usia 5 sampai 12 tahun, ya pokoknya di atas 4 itu paling banyak 2 jam. Kalau untuk hiburan, tapi kalau untuk kerja ya boleh ada penambahan sedikit. Nah itu harus dibatasi, ya. Kemudian ada minimnya pendampingan dan komunikasi tentang dunia digital. Ya, jadi begini, Bapak Ibu, siapa di antara panjenengan yang tahu tontonannya anaknya itu apa? Nontonnya apa? SpongeBob, Maya ngerti. Upin Ipin. Kamu sukanya nonton apa kalau di HP? Game apa? Fire, ya, Fire. Apa? Mobile Legends. Apa? Kamu sukanya apa? YouTube. Oh, sukanya YouTube. Yang lucu-lucu apa yang film-film? Oh, terserah. Adik, kamu sukanya apa? Sukanya apa? Kamu sukanya nonton apa? Kalau pegang HP. Lu tadi sedang nonton apa? Ya? Oh, setan-setan. Ya Allah, Kak. Ternyata anaknya suka nonton setan-setan. Ada berapa jenis setan yang kamu tahu, sayang? Nanya, di antaranya? Oh, nama itu setan anyaran, Bapak Ibu belum tahu. Ya, kalau Bapak Ibumu tahunya pocong, kuntilanak, terus? Ya, genderuwo. Nah ini ternyata ada jenis baru, ibu-ibu. Kita belum tahu. Nah, kenapa kok belum tahu? Karena kita tidak mendampingi. Jadi sesekali yuk kita nitip tontonannya anak-anak. Jangan langsung menaruh. Jangan. Nah, nanti ada strateginya. Tapi paling enggak kita tahu dulu dia sukanya apa, ya kan? Terus tidak semua konten digital itu negatif, ya. Nah, ini Bapak Ibu sambil makan, monggo sambil makan, ya. Bapak Ibu kalau punya bayi itu suka dililing-liling terus apa sering dicuekin? Dililing, ya. Nah, kalau dengan rajin ngeliling bayi itu ini pada usia 12 bulan mereka akan mengenali 335 kata pada usia 18 bulan. Tapi kalau dengan bayi ini digendong ke jalan ke siku meneh, jalan ke dudang, ya, itu tidak merangsang
bisa dilatih sejak dini. Coba kita pindah ke slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu strategi zaman dulu Bapak Ibu tidak ada layar HP, tetapi tetap ada nonton kan? Nonton apa? TV. Kalau nonton biasanya jaraknya berapa? 6 meter. Oh, setengah meter gini. Ya, 6 meter. Nah, iya, nontonnya pakai kaki. Dulu namanya CRT ya, tabung sinar karbon. Kalau nonton TV yang jaraknya jauh aja, Bapak Ibu disarankan istirahat 20 detik setiap 20 menit. Nontonnya sejauh 20 kaki, ya sekitar 6 meteran sampai 8 meteran ya, atau nanti cari sendiri. 20 menit istirahatnya sedikit, 20 menit lagi istirahat dulu matanya, 20 menit lagi istirahatnya 20 detik. Nah, itu adalah salah satu strategi saat melihat layar ya. Nah, nanti setelah ini pada slide berikutnya kita akan mempelajari ini nanti habis ini kita ice breaking dulu ya. Anak-anak sama ayah bunda ini kan mau kerja sama merancang cara untuk mengelola kalian dalam menggunakan gadget ya. Tapi kerja sama kita nanti manjur apa tidak? Kita harus tahu dulu pemegang otoritas yang dipatuhi anak kita. Bapak Ibu, kalau anak kita umur 0 sampai 6 tahun, biasanya sedikit-sedikit gimana ngomongnya? Mamaku bilang gitu ya, ayahku bilang gitu. Iya, itu karena yang paling mereka dengarkan, yang paling masuk di kepala itu kata-katanya ayah dan bunda. Ya kan, anak kita sini-sini, kamu kok gitu, nggak boleh, kata mamaku begini, gitu ya. Kamu jangan gitu, kata papaku itu bisa meledak. Mamaku papa. Ya. Tetapi ketika anak kita usia SD, usia di MI Al-Asrar kan ITB ini 7 sampai 12 tahun, pemegang otoritas atau yang paling dipatuhi anak kita adalah guru. Jadi sekarang Bapak Ibu jangan cemburu kalau anaknya bilang kata ustazahku, kata ustazku, jangan langsung baper, anakku udah nggak dengerin aku, nggak gitu kali ya. Itu memang perkembangan wajarnya, mereka sedang mematuhi ayah dan ibu guru. Kemudian strateginya gimana? Berarti dengan kerjasama dengan bapak ibu guru. Punya ayah bunda kalau manggil bapak ibu guru apa? Ustaz ya. Nah, jenengan kalau membuat strategi WA ustaz ya. BCI, anakku begini, tolong jenengan bilang begitu besok. Ya, rahasia kok sayangnya anaknya juga, tapi mereka sempat kok ya, karena yang sedang mereka dengarkan saat ini adalah ayah dan ibu guru, ustazah ya. Kemudian ayah bunda usia 13 sampai 18 atau 20 tahun, saat anak kita sekolah di MTS, SMA, SMP, SMA atau MTS, SMA, itu yang paling mereka dengarkan adalah teman-teman. Ini ayah bunda jangan cemburu lagi ya. Dulunya mama kemarin
andalan. Makanya ayah ibu nanti kalau anaknya udah lulus, jenengan nggak boleh kalis sama teman-teman anak kita. Paling nggak kenal beberapa untuk merancang strategi. Nanti temannya dibisiki, kamu bilang sama ini melakukan ini. Jenengan kerjasama juga sama mamanya teman anak kita. Jadi jenengan yang nasihati Zaki, mamanya Zaki yang nasihati anak saya. Gitu loh, saya nasihati Zaki. Nanti dari sini main ini gitu kan. Nanti dia dengerin. Terus anak saya dinasihati, mamanya itu dengerin, ya. Maksudnya porsinya saat itu memang lebih dibanding pihak-pihak yang terakhir usia 20 sampai 35 itu usia anak kita masuk kuliah ya, masuk kuliah. Hati-hati ayah bunda, pada saat masuk kuliah mereka sudah tambah percaya diri, tambah mantap dalam pemikiran, maka mereka mulai mempercayai diri sendiri. Sedikit-sedikit bilang, menurutku, menurut aku, ya, aku pikir, ya, itu anak kita nanti usia 20 sampai 35. Makanya jangan salah, Bapak Ibu jangan memasukkan anak ke kampus atau sekolah yang sekuler. Dokteran kedokteran kok, gak ada ngajinya. Bahaya, filsafat aja, gak ada ngajinya. Bisa-bisa malah tidak sholat karena mumet pikir filsafat. Ini pentingnya. Kalau di usia SD mendengarkan ustaz-ustaz kok di sekolah MITQ Al-Azhar, mereka kan para hafidh-hafidh, para alim ulama. Jadi kita mantap aja. Pasti akan dibimbing menuju Allah, ya. Begitu pula di kampus nanti, pilih kampus yang bernuansa Islam. Ya, jangan sampai anak kita menjadi sekuler. Terakhir, usia 35 ke atas. Berarti jenengan ya, jenengan udah ada 35 belum? Ada yang belum, ada yang lebih. Tapi kan awet muda. Oh, jenengan 25? Siapa? 25 namanya ke depan, ya. Apa-apa. Nah, 35 ke atas, otoritas nanti sudah beralih dari diri sendiri menjadi Tuhan. Makanya usia 35 ke atas jenengan kangen kalau lama nggak ngaji. Makanya akhirnya jenengan sering rindu kalau nggak tahu ngaji. Tambah tua nanti ketergantungan Anda atau keinginan Anda mendengarkan Tuhan semakin besar. Kenapa? Karena kan sudah mendekati masa pertemuan. Makanya semakin tersedot kerinduan itu semakin besar. Ya ini kok nggak ada tulisannya gereja di kemana? Ya kan? Gereja di kemana? Nah kalau kita udah tahu mana yang paling didengarkan manusia atau anak kita di tiap tahapan usia, nanti kita bisa merancang strategi, ya. Oke, kita nanti mau membuat strategi, Bapak Ibu setuju? Kalau setuju, saya mau mainan sebentar, ya. Ayah bunda aduk-adukan sama putrinya atau putranya, yuk aduk-adukan. Yuk, masing-masing menghadap. Nanti tiap pasangan ini jadi satu
tangan ibu mau pelak anak. Ya anaknya harus waspada. Nanti kamu sudah ditakdir orang tua, kamu bisa menghindar atau tertangkap. Bisa? 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 Ayo teman-teman sama ayah. I love you ayah bunda. Ya, nah, ini bisa. Aduh sakitnya. Ya. Ini sama mama. Aduk, harus madep. Ayo yang kemarin belum madep bisa. Dipeluk dulu. Nah, dipeluk. Oh, ya. Loh, disuruh meluk kok malu toh? Bapak ibu jarang memeluk larene. Peluk toh? Loh, Kanjeng Nabi Muhammad aja sampai Siti Fatimah sudah menikah masih sering cium toh? Iya kan? Sampai Aisyahnya cemburu. Fatimah udah besar kok diciumin terus. Ya kan? Nah nanti Kanjeng Nabi bilang, kamu nggak tahu sih, dia berasal dari pohon tuba di surga. Ya padahal itu contoh kasih sayang seorang ayah kepada putrinya. Bagi ayah, putrinya walaupun udah tua, tetap putriku yang kecil akan selalu disayangi dan dikhawatirkan. Bagi ibu, anaknya juga begitu. Ya, jangan sampai anak wedok lengket ayah kok, anak lanang lengket ibunya. Ya, oke sudah siap bermain? Ayo, berhadapan dulu. Ayo, iya ibu hadapnya. Anaknya mana? Oh hilang. Ya. Ini ada. Siap ya, nanti plaknya harus keras ya. Dapat atau tidak? Yang dapat nanti ngacung. Nah, yang tidak berarti selama. Oke? Siap ya? Aturannya, pokoknya kalau saya bilang dua, jenengan berarti nggak boleh beda tangannya, mamanya itu. Ya? Anaknya yang ditangkap orang tuanya, ini yang dua tangan orang tuanya. Oke? Kalau saya bilang dua, berarti menang. Dua, ya. Kalau tiga, dua. Terus dua. Terus kita sama-sama ngomong sekarang. Kan nanti kita pengen melakukan kebaikan sekarang, bukan yang tahun depan ya. Dua, sekarang. Tiga. Nanti bilang sekarangnya yang keras ya. Maksudnya dengan diniati sekarang aku mau menyusun strategi gitu ya atas pertolongan Allah. Oke? Tiga. Dan sekarang mulai ya. Dua, sekarang. Tiga. Siapa yang kena? Satu, berarti mamanya incer ya. Ayo kamu, tak beri kesempatan lagi, anaknya harus lincah. Jadi mamanya incer, anaknya lincah ya. Sekali lagi ya. Ayo yang belakang. Yang belakang, saya tak ke belakang, memanggil yang belakang, yang sewu. Sebetulnya settingnya ada jalur ke tengah, tapi karena ruangannya tidak memungkinkan untuk diberi akses ke belakang, jadi pangapunten. Monggo yang belakang juga sama nggih, bagi yang putra putrinya ada di sampingnya bisa mengikuti games. Ya, di tangan ini banyak syarat ya ayah bunda. Kalau dengan kepakaran itu ada banyak neuron yang tersentuh, jadi akan membantu kesehatan kita ya. Mulai lagi ya. Satu, dua, sekarang. Dua, sekarang. Dua,
Kalau 1, 2, 3 kamu jalan ya. 1, 2, 3 Jalan masuk surga. Itu ya, gampang. Awas ya, Berarti di depannya harus kosong. Anak-anak berdiri di depannya harus kosong. Oke, ini namanya lagu anak soleh ya. Dimulai ya, 3, 2, 1. Satu, aku cinta Allah. Dua, cinta Rasulullah. Tiga, Bapak Ibu, 1, 2, 3, jalan masuk surga. oke, tepuk tangan. Terima kasih, kalian hebat. Oke, terima kasih. Ya, kalian punya adik enggak? Punya. Kalian kan sudah pinter sholat Pak? Sudah pinter. Sholat 5 waktu sudah penuh ya? Suka ngajari adiknya sholat enggak? Suka enggak? Belum. Besok lagi bantuin umimu ngajari adik sholat ya. Ya, ngajarinya gimana? Adiknya diajak nyanyi. Tahu lagu naik-naik ke puncak gunung? Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Itu tapi syairnya diganti. Bunda ganti langsung apa ya? Ini. Sayang, adikku sayang, mari kita sembahyang. Jangan protes, sembahyang kan beda dengan sholat. Oh, gak usah panjang-panjang, ini ngajak adik yang pinter sembahyang sek, sholat sek, ya. Terus, 1 hari 5 kali sujud pada Ilahi. 1 hari 5 kali sujud pada Ilahi. Nanti yang berani maju dapat hadiah. Kalau sudah materi selesai, oke? Apa enggak? Sayang adikku sayang, mari kita sembahyang. 1 hari 5 kali sujud pada Ilahi. Mau nonton ya? Bisa? Ayo, Bunda Nurul temani nyanyi. Ya. Hah? Liriknya naik-naik ke puncak gunung. Sayang adikku sayang. Ya sayang sama adik ya. Sayang adikku sayang, mari kita sembahyang. Sayang adikku sayang, mari kita sembahyang. 1 hari 5 kali sujud pada Ilahi. 1 hari 5 kali sujud pada Ilahi. Gampang? Oke. Ada yang berani pegang di sini? Yang berani? Halo. Langsung hadiahnya dapat. Mungkin coba dulu. Ada yang berani? Sini. Sini sayang. Ini kelas 5 ini. Oh, Sini sayang. Sini. Ustazah Dewi namanya siapa? Ini yang tampil ya? Oke, sini. Ini suaranya bagus sekali karena Mitra. sini. Veteran yang pintar nyanyi itu. Ya. Kamu hobinya apa? Berenang. Sama apa lagi? Main bola suka. Yang ini anak soleh namanya siapa? Asfi, veteran. Cantiknya siapa? Rara, ya Allah, lucu sekali. Oh, ini ada siapa namanya ini? Latifah, ya. Oke. Tapi hadiahnya, oh ini. Oke. Nyanyinya yang keras ya. Bareng-bareng ya, 1. Kalau suara yang paling keras
bagi Bunda ya, nyanyi sama Bunda bareng ya. Yuk. Didokumentasikan, jangan nggak apa-apa Mbak Iva, oh itu Mbak Iva. Yang satu tadi nanti gimana Mbak Iva? Yang satu hadiahnya menyusul ya. Hadiahnya menyusul ya, karena ready-nya hanya 3. Gak boleh nangis, kalau nangis nanti hadiahnya diminta kembali. Harus senyum, harus senyum. Lihatin giginya. Udah dapat hadiah mau masih nangis yuk. 3, 2, subscribe. Doanya yang bagus nak. Tepuk tangan buat anak-anak kita yang hebat. Ya. Nanti Mbak, tapi menyusul ya, usaha yang panjang. Oke, terima kasih. Langsung makan ya. Tolong tidak. Nah, ini. Baik, setelah main-main sama anak-anak kita lanjutkan. Nah, ini 4 tipsnya. Tadi ada 4 masalah. Kita akan menyelesaikan dengan 4 tips. Yang pertama, orang tua menjadi role model atau teladan dalam menggunakan gadget. Kemudian yang kedua, membatasi screen time. Yang ketiga, mendampingi dan membangun komunikasi dengan anak tentang dunia digital. Yang keempat, memprioritaskan aktivitas nyata. Banyak gerak, tidurnya cukup, jangan kebanyakan nonton HP sampai tidurnya sedikit. Lalu interaksi sosial, sering bermain dengan teman ya. Silakan di scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Oke. Nah, baik Bapak Ibu. Karena MITQ Al-Asraf ini isinya Bapak Ibu putra putrinya aja hafidhoh, apalagi orang tuanya, Masya Allah. Insya Allah minas sholihin, minal muqarrabin ya, insya Allah. Baik. Pada tahun 1977 ada ilmuwan namanya Albert Bandura, Bapak Ibu. Menurut teori ini, anak akan belajar melalui observasi dan imitasi perilaku orang tua. Jadi walaupun diomeli terus, gak cuma ngasih, bangun tidur langsung mandi. Tapi kalau kita tidak memperlihatkannya secara nyata, anak-anak susah terbentuk, ya kan? Tetapi begitu pula dalam neurologi ada yang namanya neuron cermin. Neuron itu sambungan listrik ya, dendrit ini sambungan listrik. Bapak Ibu, di kepala kita masing-masing ada otak ya. Nah, ilmu tentang otak itu namanya neurologi. Jadi ada, menurut
yang terbaru terbanyak ini 100 miliar neuron ada di sini. 100 miliar. Jumlahnya sama dengan jumlah galaksi yang ada di alam semesta. Galaksi itu nggak cuma matahari satu ya, tetapi matahari satu itu hanya bintang. Galaksi itu kumpulan bintang-bintang yang jumlahnya miliaran baru membentuk satu galaksi. Galaksi kita namanya galaksi Bima Sakti. Nah, ternyata di alam semesta ada 100 miliar galaksi. Setelah diteliti ternyata jumlahnya sama dengan jumlah neuron dalam otak manusia. Semakin kita ulang-ulang informasi, semakin kuat. Semakin kita melihat contoh, itu semakin mudah menyerap. Makanya kita membutuhkan teladan. Kita suka dikasih pengetahuan, harus dermawan, ya harus. Tapi kalau kita nggak melihat secara langsung, susah kita meniru. Ya, sama tetangga berkata 100.000, wah langsung perang negara. Ya. Padahal, sedangkan orang yang satu melihat contoh. Kamu kalau sama tetanggamu jangan sidik-sidik perang. Wes tidak apa-apa kehilangan 100.000, yang penting tidak kehilangan tetangga, tidak kehilangan sahabat. Lihat langsung, beda sama yang lihat ceramah aja. Iya. Nah itu namanya neuron cermin. Jadi 30% dari 100 miliar itu mudah kita laksanakan kalau ada teladan. Kalau kita lihat sendiri ya, mbah kita tukang mengarah, biasa tukaran dan mengamuk. Kita lihat sendiri, itu mudah sekali menirunya. Tapi kalau contohnya mertuanya peluk sama mertua teman kita, ya kita meniru yang kecil. Ada neuron cermin di situ. Nah, maka strategi pertama kita memperlihatkan pada anak bahwa kita memang menggunakan gadget, tetapi tidak ketergantungan, hanya saat diperlukan saja. Ya, coba lihat. Ini referensi utamanya saya ambilkan dari hadis. Ada ayat Al-Quran juga ya. Kalau Rasulullah SAW. Oh ini tulisannya kok terpotong ya. Manahara walidun waladahu niklah, ya afdola min akhlaqin hasanah. Ini tulisannya campur-campur ya. Jadi orang tua tidak memberikan sesuatu pada anak yang lebih bagus daripada akhlak yang baik. Jadi kalau kita pengen anak kita seperti apa, kita memberi contoh dulu. Kalau di Quran sudah terkenal, Anda katakan semua, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naran. Kita menghindari tercebur dalam dosa. Makanya kita juga mengeman-eman keluarga kita. Juga
melindungi keluarga, ngebosi keluarga. Dia tercetak sebagai pelindung dan ngebos. Jadi kalau ayah belum bisa memberi uang saku banyak, ya, tetap ada perasaan kurang nyaman. Walaupun istrinya nggak apa-apa kok ya, kita bareng-bareng. Karena itu fitrah, ya. Kita terlahir terbentuk dalam cetakan itu. Melawan nggak bisa. Yang perempuan head setiap bulan dilawan nggak bisa. Pakai Primolog nanti juga kena resiko penyakit. Nanti ada menopause dini kalau pakai penghenti darah terus ya, dan seterusnya. Nah maka dari itu kita akan menjadi teladan. Sebenarnya saya bawakan juga beberapa referensi dari kitab Ihya dan lain-lain, cuma kita tidak tahu ya. Ini menurut WHO ya, bukan dari saya. Ini penelitiannya World Health Organization. Jadi organisasi kesehatannya PBB, ya. Adikmu yang umurnya masih 1 tahun belum boleh lihat HP. Nanti khawatir korteknya menipis, khawatir nanti kalau TK terhambat perkembangan motorik halusnya. Tadi resiko yang pertama kita lihat tadi, ya, untuk anak usia kurang 1 tahun. Terus usia 1 sampai 4 tahun hanya boleh 1 jam per hari. Adik cantik usianya berapa? Berapa sayang? 4. Kalau nonton HP sehari berapa jam? Hah? Banyak. Sekarang nonton HP sehari 1 jam aja ya. Iya pinter. Iya. Bahaya bapak ibu ya. 1 jam aja. Bukan saya loh yang ini WHO. Anda jangan kaget kalau ini nggak dituruti. Nanti sebentar lagi anak panjenengan pakai kacamata. Mau? Nah, sebentar lagi minus. Bahaya. 1 jam saja kalau usia 1 sampai 4. Kalau usia 5 sampai 17 berarti usia kakak-kakak ini ya. Ini kakak siapa tadi, Petra, kakak Kasri, sama kakak Cantik tadi itu. Berarti sehari nggak boleh lebih dari berapa jam sayang? 2. Ya, sehari nggak boleh lebih dari 2. Kalau sudah nanti ayah bunda membantu mengecek ya. Kalau sudah lebih dari 2 di stop. Itu sama saja Anda memberi misalnya ya sitrik asid kebanyakan. Minum lagi anak-anak bisa diare. Ya, tetapi ini yang diserang otak, mata, dan siklus ritme biologis. Ya, karena itu kita membantu mereka untuk tidak melebihi batas maksimal penggunaan gadget. Ya, silakan pindah. Next. Nah ini, wah ini kok pecah semua ya. Nah, tidak apa-apa, ini saya apa ya? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Nah ini tidak hanya orang artis kudu aja yang kita disuruh merem ya, tetapi gadget kalau lebih dari batas waktunya itu kita juga disuruh merem. Jangan nonton HP kebanyakan. Terus wal asri, kita harus memperhatikan waktu dalam penggunaannya ya. Kemudian waladina idza apa ini lam yusrifu, ada pesan untuk tidak boleh berlebih-lebihan. Masih di atas dan seterusnya. Dan ini masih ini ya. Ada vitamin komsan, komsin dan seterusnya. Anak di usia sekolah atau remaja tidak boleh dilarang-larang aja, ya, tetapi diajak dialog.
Jadi coba Bapak Ibu, apakah semuanya yang berasal dari gadget jelek semua? Tidak. Kita tetap bisa menyaring yang bermanfaat, tetap kita berikan, ya. Bapak Ibu yang putra-putrinya menghafal Al-Quran, ada kori-kori kecil yang suaranya suara surga di dunia maya, ya. Siapa itu? Suka dengerin enggak murotal-murotal? Ada Syekh Wawiwi, ya. Ada yang kecil suaranya merdu sekali, siapa? Siapa? Oh, banyak sekali. Nah, itu murotal-murotal kita dengerin. Ini hanya sharing aja ya. Dulu putra saya waktu kelas 2 SD, saya sedang kuliah S3 dengan ayahnya. Sebelum masuk kuliah, saya kesani anak saya yang laki-laki itu, kebetulan dia tipe audio, bisa belajar dengan mendengarkan. Apa kamu dengerin video murotal ini 10 kali ya? Kalau udah 10 kali baru boleh main HP. Oke. Itu dia lakukan tertib. Ketika pulang tak tanya, sudah berapa kali? Baru 9 mak. Ya udah satu lagi baru main HP. Nah, seperti itu ternyata tidak usah saya ajari. Rampung kelas 2 juz amma juga sudah selesai. Itu pakai metode itu. Beda lagi dengan kakaknya. Kalau kakaknya suka membaca, jadi dia membaca sektor. Nah, kita mengenali anak kita masing-masing, termasuk tipe visual, berarti dia kita kasih tontonan. Tipe audio, dia kita kasih suara. Kalau tipe kinestetik, kita kasih yang ada gerakan. Ya, nanti akan mempercepat dan membantu anak-anak kita dalam menghafal Al-Quran atau belajar apapun. Nah, ini kemudian ini Bapak Ibu silakan jangan coba atau di-download boleh ya. Ada aplikasi digital mungkin bermanfaat karena dengan anak-anaknya hafid loh. Ada yang namanya taktil, ada yang namanya hifdzil Quran, hafalan, easy Quran memorizer, ada easy Quran hafid, ada memorize, ada Hafid yang ini lokal produk Indonesia ya. Nah, nanti bisa membantu anak kita setoran, murojaah, yang salah mana, target murojaah per hari, target hafalan per hari, bisa terbantu ini. Nah, kalau mau waktunya panjang, gunakan ini aja ya. YouTube-nya kalau udah pakai ini, baru main YouTube, baru main game. Kalau udah mau akses ini, ya. Baik, Bapak Ibu sudah ada yang menginstal ini di HP-nya masing-masing? Belum, nanti dicoba ya. Kalau susah, cari anak yang sedang kuliah, Mas, coba instalkan gitu. Ya, nanti kita gunakan untuk mendampingi anak kita. Jadi, anak akan merasa bahwa ini bukan musuh, HP ini bukan musuh, tapi ini ruang bersama. Ayah nyuruh aku juga pakai ini, aku cari hiburan juga pakai ini. Jadi ini banyak manfaatnya walaupun banyak madorotnya. Jadi kita akan adil terhadap HP, buat musuhan terus ya. Nah, itu ya. Yang terakhir coba lanjut. Oh, ini apa? Referensinya. Ini apa? Oh, ini wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Terus ini pesannya Luqman dalam Al-Quran ya. Yang pertama kita kencangkan untuk anak-anak kita apa? Aqimis sholata. Nah, berarti sholatnya memang harus kita kawal. Sholat anak-anak kita mungkin sudah hafal bacaannya ya Bapak Ibu. Kalau yang TK masih belum baca keras, tapi yang SD udah bisa baca sendiri. Tetapi masih
menghubungi Allah, itu namanya sholat. Terkonek, ada koneksi atau ketersambungan atau keterhubungan, itu sholat. Jadi kalau kita sholat baru tegak tekuk, berarti belum sholat. Sebenarnya kan begitu. Kita semua masih berlatih ya. Nah, artinya kalau kita mau disebut sholat, begitu pula anak kita nanti akan sampai pada waktunya. Sholat kita harus mampu mengusulkan kita kepada Allah. Jadi kita sampaikan dulu yang lain, memang kita sedang menghadap yang tercipta, yang satu-satunya, ya. Nah itu kita berjuang sampai ke sana, sampai tauhidnya benar, ya. Kemudian ada wa'mul bil ma'rufi. Nah ini mengajarkan anak kita etika yang lazim dan wajar. Ma'ruf itu yang populer Bu, wajar, terkenal. Jadi di Quran ada untuk bapak-bapak ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bapak-bapak kalau interaksi sama ibu-ibu harus dengan ma'ruf. Maksudnya gimana? Ya sewajarnya suami istri itu seperti apa? Entah dalam satunya, entah dalam keakrabannya, entah dalam kasih sayangnya. Jangan sampai istri merasa tidak diperlakukan dengan baik. Istri juga begitu, ya kan? Memperlakukan bapak secara ma'ruf, secara baik sewajarnya. Kemudian ada wanha 'anil munkar. Nah ini berat. Nahi munkar itu berat. Kemudian wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Nah, ini pesan Luqman yang keempat adalah menjadi tangguh. Sabar artinya tangguh. Sabar bukan berarti melopro ya, kalah terus diam. Tetapi sabar itu jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Istobaro, sabar lalu tangguh. Ya, itu yang mau kita ajarkan sama anak-anak kita. Begitu pula dalam menggunakan gadget dan lain-lain dalam menggapai cita-cita juga. Baik, lanjut, Mbak. Oke. Nah, ini sudah ya. Oke. Anak-anak, teman-teman, walaupun kita asik main HP, tetapi jangan lupa bermain. Bapak Ibu mengalokasikan berapa jam anaknya untuk bermain? 3. Oh 1, jelas ya? Jelas 1 jam. Tetapi main HP-nya? Main HP-nya berapa jam? Nah ya, kalau bisa kita imbangkan ya. Main HP 1 jam, gerak fisik 1 jam. Dulu Bapak Ibu ini sharing lagi, saya mengakali anak-anak usia SD dengan cara memberi bintang. Ya misalnya begini, misalnya sedang latihan apa nih? Latihan bulan Rajab. Biar anak-anak latihan militen apa? Subhanallahil qayyum 10 hari pertama, sehari 100. Subhanallahil ahadis somad 10 hari kedua sehari 100. Itu kan? Nanti itu yang sudah baca dikasih bintang. Jadi ditulis tempel di dinding, kasih bintang sudah 100. Hari ini yang jamaah sholatnya dikasih bintang, yang tidak jamaah tidak bintang. Bintang lagi sholatnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian yang nyapu rumah bintang, bantu asah-asah bintang, dan seterusnya. Nah ternyata itu termasuk manjur juga. Ya, anak-anak nanti bintangnya dikumpulkan, kalau udah angka sekian boleh minta rekreasi atau minta hadiah apa, tas baru dan lain-lain ya. Itu karena mengakali anak-anak dengan aktivitas fisik. Kalau pas puasa kamu bantu apa? Aku beliin es batu untuk ibuku, ya dapat bintang, gitu kan? Nah, jadi inilah Bapak Ibu berarti 4 tips ya, 4 tips tadi ya untuk menyiasati atau menjadi smart parent dalam era digital. Maksudnya kalau kita pasang muka, sebaiknya kita melakukan apa? Kita boleh nostalgia lagi, membuka kitab-kitab
kitab apa ini? Tarbiyatul Aulad fil Islam. Ya, ini membahas akidah, ibadah dan lain-lain, juga psikologi anak. Kemudian ada Manhajut Tarbiyah An-Nabawiyah. Kemudian ada Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Kemudian ada Riyadhus Shalihin. Bapak Ibu mesti ngajinya ini ya, Riyadhus Shalihin. Nah ini juga banyak mengupas pendidikan anak di dalamnya, dalam hadis-hadis yang ada di situ. Kemudian ada Adabul Mu'allim. Kemudian di Al-Asrar ini pakainya apa ya? Apakah Ta'limul Muta'allim? Mana punyanya? Ada tidak di sini diajarkan Ta'limul Muta'allim? Ada. Ta'limul Muta'allim kelas berapa? Oh, makin, alhamdulillah ya. Kemudian ada lagi karya Kiai Hasyim Asy'ari, guru kita yang populer untuk kita dunia pendidikan, apa? Adabul Alim wal Muta'allim. Itu mahasiswa juga masih kami ingatkan, karena kadang-kadang mahasiswa justru lebih merasa bebas ya kalau kita ajak mengaji bersama kitab-kitab ini, kita menjadi lupa ya. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu ya yang kita pelajari bersama hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dalam acara yang berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Ini ada sesi tanya